Kreatif dan luar biasa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita bertemu lagi melanjutkan diskusi mengenai peran orang tua dalam pembelajaran era COVID-19. Jadi begini, kalau kemarin saya sudah hadirkan diskusi dengan Pak Hasan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNS terkait dengan bagaimana belajar dan pembelajaran di era COVID-19 ini. Nah, kita akan lanjutkan diskusi hari ini, tetapi fokus kita apa yang disampaikan Mas Arfus, Mas Marvan, dan juga teman-teman Prodi S2 Pendidikan Bahasa Jawa yang sedang proses pembelajaran metode pembelajaran inovatif bahasa Jawa ini menjadi penting untuk kita kaji sebenarnya di mana peran orang tua dalam pembelajaran berbasis online ini. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dipungkiri sebuah keniscayaan di era COVID ini pembelajaran semua beralih pada peradaban online. Ini mengubah mindset kita, mengubah pola pembelajaran kita, baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, sekarang begini, kasus di awal, guru tidak bisa bersemuka dengan anak langsung, lalu prosesnya memberikan tugas. Nah, saat buat tugas namanya juga anak-anak, anak TK, anak SD, anak SMP, mungkin SMA, bahkan pegang HP-nya biasanya mungkin dibatasi orang tua hanya Sabtu Minggu. Sekarang terbuka lebar full ya. Terbuka lebar full bagaimana menggunakan HP-nya, Android-nya untuk belajar. Katanya semua bermedia daring, berbasis online. Akhirnya orang tua juga melonggarkan kan, orang tua melonggarkan, dan itu saya kira berlaku seluruh Indonesia di era COVID ini. Nah, tapi apakah Android itu digunakan memang full untuk pembelajaran dari pagi, sore, bahkan malam? Tidak. Mereka pembelajaran mungkin 10 menit sampai 15 menit, selepas itu Mobile Legend. Ya, ini kalau enggak gitu, wah, daripada kalau kemarin saya pas ronda itu ngobrol sama para teman-teman di pos ronda, Pak RT juga, itu katanya wah susah Pak ini karena tugas-tugas dari guru-gurunya itu malah ribut, bikin ribut. Saya dengan ibunya ribut dengan dengan anak-anak. Akhirnya ya lebih baik dibuatkan oleh orang tuanya, itu ceritanya. Wah, kalau seperti itu, wow, sing pinter anaknya atau orang tuanya? Ini menjadi PR, ini menjadi bahan perenungan buat kita, guru, dosen. Ya. Sehingga dalam proses pembelajaran di era COVID-19 ini memang betul perubahan tatanan, perubahan kondisi yang ada sekarang ini memang sangat bervariasi. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan, jelas itu nggak bisa dipungkiri. Jadi dalam kehidupan ini tetap ada yang kurang, ada yang lebih, ada hikmah positif, ada negatif, ada panjang, ada pendek, ada gelap, ada terang, ada tinggi, ada rendah, ada gemuk, ada kurus, komplit, lengkap. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi? Mensikapinya adalah berkolaborasi. Kita berpikir positif, membangun imun, semangat, komitmen, bekerja sama antara guru dengan orang tua. Jadi ada komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi bukan semata-mata memberikan tugas, tapi ada edukasi juga. Boleh, nggak apa-apa, dibantu orang tuanya nggak apa-apa, tapi libatkan anak di dalamnya. Jadi jangan murni orang tua yang mengerjakan. Nah, itu peran siapa? Guru. Peran siapa? Dosen. Ada komunikasi dengan orang tua. Kalau mungkin dengan dosen dengan mahasiswa sudah lebih lebih dewasa ya anak mahasiswa ya. Tapi mungkin kalau yang SMA saya kira juga ada komunikasi antara wali kelas, guru dengan orang tua, di SMP juga, di SD juga, TK juga. Jadi komunikasi antara orang tua dengan siswa, dengan orang tua siswa itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan bagaimana peran orang tua ini menjadi sosok guru. Karena memang sebenarnya orang tua itu adalah sosok guru sejati. Model guru sejati dia orang tua. Coba cari model guru dosen yang memiliki kekuatan keikhlasan seperti orang tua.
ada mungkin, tapi mungkin bisa dihitung dengan jari. Jadi di sini yang harus kita perhatikan, di sini yang harus kita kuatkan. Apa yang menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita lihat peran orang tua ini menjadi sangat penting dalam pembelajaran, proses belajar dan pembelajaran era COVID-19 ini. Apalagi sekarang ini pembelajaran era COVID betul-betul sudah ini mulai dilonggarkan, PSBB juga mulai dilonggarkan, sehingga apakah paradigma pembelajaran online ini akan kembali ke kolonial lagi? Tentu tidak. Ini justru awal baik. Kalau ada yang kurang ya dievaluasi. Kalau ada yang ada kekurangan itu dievaluasi. Kekurangannya apa? Mungkin kalau sinyal itu bagian dari pemerintah, kebijakan pemerintah untuk bisa pemerataan akses jaringan internet ke seluruh wilayah Indonesia, ke 34 provinsi. Lalu kalau ada kesulitan dalam menyiapkan materi pembelajaran, itu evaluasi bagi guru dan dosen. Lalu kalau ada kesulitan dalam komunikasi online, komunikasi daring antara mahasiswa, dosen, kemudian siswa, guru, kemudian orang tua guru, nah ini harus dibangun komunikasi internal antara paguyuban orang tua dengan sekolah melalui komite, melalui jalur paguyuban orang tua, melalui paguyuban wali kelas dengan orang tua. Ini saya kira kan ada jaringan yang bisa dikomunikasikan di situ. Maka proses pembelajaran sekarang yang diterapkan oleh pemerintah berbasis zonasi ini tentu harus diikuti evaluasi berkelanjutan. Apalagi ini sudah mau penerimaan mahasiswa baru. Saya kira penerimaan siswa baru juga, PPDB juga. Sehingga perlu dievaluasi pengalaman-pengalaman yang kemarin, dan ini menjadi salah satu bagian bagaimana membangun zonasi-zonasi yang bisa menjadi penguatan media pembelajaran untuk siswa. Sehingga kalau itu bisa dilakukan secara berkesinambungan, secara berkelanjutan, saya kira akan memberikan dampak yang positif kepada orang tua, juga siswa, dan juga sekolah. Karena apa? Komitmen kebersamaan membangun super team antara sekolah, orang tua, dan masyarakat ini penting. Kenapa? Orang tua itu menjadi guru yang pertama sebelum anak ke sekolah. Guru menjadi orang tua kedua setelah anak ke sekolah. Dan masyarakat menjadi kontrol setelah anak pulang sekolah. Menjadi kontrol dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Jadi memang sinergis. Peran orang tua, peran sekolah, peran masyarakat ini harus disinergikan. Maka harus ada pola membangun komunikasi bagaimana pendidikan itu dibangun secara sinergis antara pengambil kebijakan, dinas pendidikan, sekolah selaku manajer pembelajaran itu guru, kemudian orang tua, dan masyarakat. Nah, kalau itu semua dilakukan, maka sebenarnya di sini kekuatan kita sebagai sosok guru, sosok dosen abad 21 yang tadi saya katakan bagaimana menerapkan formula 4C, berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif, dan juga berkolaborasi atau kolaboratif. Ini menjadi bagian penting. Berpikir kreatif dalam situasi apapun memang harus mengambil inisiasi untuk bisa menghasilkan sebuah pemikiran kreatif untuk menentukan pola, menentukan strategi, menentukan teknik, menentukan metode, menentukan model, menentukan media, menentukan bahan ajar, dan segala sesuatu ubo rampenya disiapkan empan papan lan panggonan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau memang pembelajarannya luring, ya kita lakukan dengan pembelajaran yang sinergis, bagaimana kita bisa bersemuka dengan siswa, dengan mahasiswa, bisa memanfaatkan media, menggunakan papan tulis, menggunakan tinta, dan lain sebagainya. Tapi ketika itu pembelajarannya daring, pembelajarannya online, ya kita sesuaikan. Tetapi dalam konsep ini harus dibangun sinergisitas, apa kebutuhan dan apa kondisi, seperti apa kondisi siswanya. Nah, ini menjadi bagian penting untuk kita komunikasikan. Oleh karena itu, ada sinergisitas yang dibangun dalam konteks berpikir kreatif ini betul-betul bagaimana kreativitas kita bangun, inovasi kita wujudkan secara berkelanjutan, secara bertahap. Maka di sini kekuatan seorang guru, seorang dosen abad 21 akan muncul dan akhirnya menghasilkan banyak karya, banyak media, banyak bahan ajar yang bisa dinikmati oleh peserta didik atau mahasiswa ataupun peserta didik di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan tadi kita harus berpikir kritis? Nah, ini kritis bukan semata-mata kalau guru dosen abad 21 memberikan materi pembelajaran
kemudian bahan ajar yang benar-benar memberikan kontribusi yang nyata, itu bukan berarti terus diterima apa adanya, bukan. Justru bagaimana kita bisa minta anak didik kita untuk mengkritisi, orang tua mengkritisi, masyarakat mengkritisi. Dan ini menjadi penting juga kita mengkritisi dengan situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini bagi dosen, bagi guru bisa melakukan evaluasi berkelanjutan. Bagaimana kondisi pembelajaran era Covid ini memberikan dampak positif atau negatif. Kalau ada positif, ayo dikembangkan. Kalau ada negatif, ayo diperbaiki. Nah, maka disinilah konsep kritik itu bukan berarti jelek. Mengkritisi itu akan memberikan kontribusi yang baik dalam proses perbaikan pembelajaran. Dan di situ kekuatan kita akan memberikan satu kontribusi bahwa kehidupan akan terus berkelanjutan. COVID-19 atau virus corona ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tapi kehidupan harus berjalan, pembelajaran harus berjalan. Penguatan, pembekalan, hard skill dan soft skill bagi peserta didik harus jalan. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan Indonesia, calon-calon pemimpin yang kreatif, inovatif, unggul, berdedikasi, memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Dan itu harus dibangun, itu harus dicetak dari sekarang. Maka tidak boleh berhenti proses pembelajaran. Tetapi dalam situasi seperti ini memang kita harus membangun sistem pertahanan yang kuat. Nih, baik gurunya, dosennya, peserta didiknya, penyelenggara pendidikannya, pengambil kebijakannya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua harus sinergis, semua harus membuka diri untuk saling menguatkan, saling memberikan kontribusinya. Sehingga disitulah kekuatan kita benar-benar memberikan kekuatan bersama-sama. Nah, itu yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini harus direncanakan. Kolaborasi ini harus by design, bukan serta-merta, bukan simultan, bukan instan. Harus direncanakan. Dengan apa? Komunikasi. Nih, komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke ranah keluarga. Sehingga ada jalurnya semua dan itu harus dilakukan. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Maka konteks ini ketika kita realisasikan dalam pembelajaran era daring, pembelajaran era COVID-19 ini, peran orang tua sangat dibutuhkan. Peran orang tua sangat luar biasa. Bahkan tadi dalam perkuliahan cerita mahasiswa saya di desa, tadi sempat saya ceritakan juga, kalau di desa kan mungkin harus pergi ke sawah. Mungkin di desa itu tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Mereka kebutuhan. Harus pergi ke sawah, harus ngerek, harus tandur, harus macam-macam. Tapi untuk ikut pembelajaran daring ini akhirnya mereka sampai, ya tadi ada yang menyampaikan, Pak, di warga kami ada sampai mengorbankan ternaknya untuk beli Android agar anaknya bisa ikut kuliah, ikut belajar dengan online, belajar dengan daring. Tapi juga kendala sinyal juga. Lah, ini evaluasi bagi pemerintah agar bagaimana melakukan evaluasi merata ke semua daerah, ke semua wilayah, bagaimana BTS itu bisa masuk merata dan akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata. Karena di era digital ini sebuah keniscayaan bahwa jaringan itu dibutuhkan, karena sekarang semua kemudian ketika jaringan dibutuhkan harus ada edukasi bagaimana pemanfaatan digital untuk peningkatan ekonomi lokal, bagaimana bisa pemasaran online, bagaimana bisa pembelajaran berbasis daring, itu bisa kita tunjukkan. Bagaimana kita lakukan dengan tadi yang saya katakan, kan ada ini penjelasan lebih lanjut ketika ada saya katakan 5B. Rumus 5B ini akan menjadi kuat ketika kita lakukan integrasinya. B pertama bersilaturahmi, B kedua berkomunikasi, B ketiga berkolaborasi, B keempat beraksi, B kelima berliterasi dengan ratu tulisah, rajin menulis dan membaca. Jadi kita tunjukkan alamat-alamat website, ada perpusnas.go.id, ada library.uns.ac.id, ada e-jateng, ada e-pusnas, ada macam-macam. Semua bisa menjadi salah satu media untuk pembelajaran daring. Ada digital.id, kemudian di kemendikbud.go.id itu ada rumahbelajar.go.id, banyak sekali. Lalu media-media cetak, ada Solo Pos, ada Kompas Republika, ada Tempo, ada macam-macam sekarang dibuka. Kemudian website-website survei dari penerbit publisher dari luar negeri pun membuka, semuanya terbuka. Dan
di lewat Google Cendikia, Google Scholar, semua media, artikel ada semua. Dan itu bisa dibuka, itu bisa dikaji, itu bisa jadi bahan bacaan. Maka disitulah kekuatan kita. Sekali lagi harus ada kolaborasi, harus ada komunikasi, dan tidak hanya dibayangkan tapi dilaksanakan dalam bentuk aksi nyata, bahwa peran orang tua, peran sekolah, peran masyarakat ini harus berkolaborasi, membangun super team untuk mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan. Di era Covid maupun pasca Covid pun kita harus ada kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat, sehingga kolaborasi inilah yang akan membangun, mencipta generasi emas Indonesia yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif. Saya kira itu, semoga kita semua bisa menjadi salah satu bagian penting untuk mencetak generasi emas Indonesia ke depan, guru dan urusan abad 21. Semoga kita semua bisa menjadi guru, dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa, sehingga mampu menjadi inspirator bagi generasi muda di masa depan. Sehat dan sukses, salam kreatif dan luar biasa.